Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau sudah lihat lukisan, ada yang membaca puisi dan nyanyi itu pidato nggak cocok. Jadi saya juga nggak tahu kenapa saya harus membuat pidato. Jadi mungkin lebih merupakan cerita refleksi bagi saya sebagai seorang manusia yang pernah disentuh oleh Pak Tino Sidin walaupun melalui TV, begitu ya. Kita semua anak-anak yang mungkin seumuran saya yang sekarang sudah tidak lagi disebut anak-anak, kita disebut generasi baby boomer katanya. Kalau untuk kid zaman now kita itu dianggap manusia agak sepuh. Kita dibesarkan dengan satu hanya channel TV, yaitu TVRI, dan oleh karena itu kita semua bisa memusatkan dan punya share experience atau pengalaman yang sama, yaitu tiap sore sesudah mandi sore kita duduk di depan TV dan melihat di TVRI mulailah Pak Tino Sidin mengajarkan kepada anak-anak. Kita semua selalu ingat kata-kata bagus, hari ini juga bagus, ini dari anak ini dari Yogyakarta sangat bagus. Jadi kalimat-kalimat dan kata-kata yang keluar dari Pak Tino Sidin adalah menggambarkan mengenai nilai-nilai dari beliau untuk menanamkan kepada anak-anak Indonesia masa itu yang berasa untuk memulai mengekspresikan dirinya dengan membuat apa yang disebut perasaan percaya diri. Jadi mudah untuk percaya diri atau paling tidak merasa tidak terhalangi oleh perasaannya sendiri. Biasanya kan manusia atau bangsa yang ingin maju itu halangan pertama sebetulnya bukan dari mana-mana tapi dari dirinya sendiri. Dirinya yang nggak percaya bisa maju, dirinya yang nggak percaya bisa melakukan sesuatu, dirinya yang nggak percaya bisa menghasilkan karya sesuatu. Halangan pada diri sendiri itu adalah halangan pertama dan biasanya halangan utama. Jadi di dalam konteks ini mungkin bagi saya secara pribadi yang masih sangat ingat kata-kata bagus, ini boleh, ini baik, kamu bisa, kalau membuat garis tidak ada yang salah, bisa diteruskan. Itu adalah suatu upaya yang luar biasa dari seorang tokoh Tino Sidin berkomunikasi kepada komunitas anak-anak Indonesia untuk selalu merasa bisa. Walaupun medianya adalah menggambar, tapi sebetulnya lebih merupakan suatu bentuk memupuk suatu kepribadian, karakter menjadi anak Indonesia yang merasa bisa melakukan sesuatu, bisa mengalahkan perasaannya sendiri untuk merasa tidak bisa, sehingga kita bisa melangkah masuk kepada suatu experience atau pengalaman yang lain. Itu yang saya mungkin waktu diminta untuk ikut ke sini membuka atau ikut di dalam pameran, rasanya ada agak aneh aja, Menteri Keuangan kok diminta gitu. Udah susah nyari uang dan membelanjakan untuk semua menteri, makanya kalau Menteri Dignas bisa membantu di sini dari mulai zaman Pak Nur sampai sekarang, ya saya bahagia. Itu adalah bagian dari keuangan negara yang bisa kita sumbangkan untuk memupuk hal-hal seperti ini. Ya, namun ya sebagai Menteri Keuangan saya diminta untuk hadir. Sebetulnya saya lebih merasa ada semacam ikatan terhadap nilai yang ingin ditanamkan oleh seorang Tino Sidin kepada anak-anak Indonesia atau bangsa Indonesia secara umum, yaitu Anda harus merasa mampu untuk melakukan sesuatu dan jangan pernah menyerah pada perasaan sendiri yang mengatakan saya tidak bisa atau saya tidak mampu. Itu adalah bekal yang luar biasa dari seorang Tino Sidin yang dibagikan kepada seluruh anak-anak Indonesia. Bagi saya secara personal,
pribadi diundang ke sini, ini seperti semacam jeda. Kalau tadi disampaikan, hidup saya ya sebagian sangat besar, tadi hobi saya sebagai Menteri Keuangan, hobinya yang hitung berapa penerimaan, bagaimana mikirin Indonesia, membelanjakannya secara baik, bagaimana pajak tidak membuat rakyat Indonesia takut, bagaimana itu Indonesia itu bagus. Itu adalah dunia yang lain, tapi sebagai manusia biasa kita semua pasti sering membutuhkan jeda. Jeda itu adalah manusiawi. Kita ingin jeda adalah pengejauhan, tak hanya bisa istirahat, bisa masuk ke dunia yang berbeda, atau bisa melakukan sesuatu yang berbeda yang kemudian bisa menimbulkan perasaan yang happy, yang semeleh, yang lebih tenang, atau kemudian lebih segar, dan itu kemudian membuat kita menjadi bisa bangkit lagi dan bisa menjadi lebih produktif. Jadi buat saya menggambar, saya bukan seniman, tapi saya juga menikmati menggambar. Itu adalah sesuatu yang saya anggap sebagai jeda. Sebetulnya saya sering, kalau tadi dilihat di museum ini, Pak Tino Sidin hampir di semua occasion selalu menggambar pakai spidol hitam itu. Saya dulu juga sering waktu jadi menteri, karena menteri sekarang walaupun agak sulit, atau waktu di Bank Dunia kalau saya memimpin sidang dan pidatonya panjang-panjang dari orang, biasanya saya melukis langsung. Yang ngomong saya pelukis aja gitu, atau saya melukis apa gambar ruangan atau daun yang ada di dalam ruangan itu, atau saya menggambar gelas yang ada di ruangan. Jadi itu dengan menarik-narik dan mengarsir itu seperti pikiran dan hati kita seperti diistirahatkan, sehingga kita tetap bisa fokus mendengarkan orang bicara walaupun kita sebetulnya sedang mengarsir-ngarsir sesuatu. Nah, buat saya itu adalah sesuatu yang sangat pribadi, tapi ini adalah cocok seperti Pak Tino itu memberikan suatu kanal atau saluran bagi kita-kita yang di dalam hidupnya banyak melakukan aktivitas, sering kita melakukan jeda dengan mengatakan kita bisa menggambar, kita bisa melakukan suatu aktivitas yang berbeda. Dan oleh karena itu saya berterima kasih pada keluarga Pak Tino yang berinisiatif untuk mengabadikan, mungkin bukan mengabadikan personalnya, tapi sebetulnya value dan semangat dan juga nilai-nilai dan semangat yang ingin ditanamkan oleh Pak Tino, ide yang menurut saya adalah abadi, yaitu sebagai manusia kita menjalani hidup tadi ada melalui lagu dengan takdir, kalau kita adalah menjalani untuk mencapai sesuatu lebih baik. Terima kasih kepada keluarga yang mengundang saya pada pagi hari ini. Semoga tentu seluruh upaya ini bisa mendidik masyarakat dan melanggengkan seluruh upaya kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus memupuk rasa bisa, memupuk untuk terus mengapresiasi dengan bisa mengatakan bagus. Sekarang hari ini sulit sekali orang mengapresiasi satu sama lain. Ngomong bagus itu sangat sulit, karena yang paling mudah adalah mencaci, paling mudah adalah membenci, paling mudah adalah mengatakan kamu jelek. Jadi dalam situasi seperti ini, kalimat atau kata-kata bagus dan kalimat kamu bisa, tidak ada yang salah, kamu teruskan, itu adalah simbol dari suatu nilai yang mungkin kita semua harus perjuangkan, tidak hilang di dalam suasana media sosial atau komunikasi yang sekarang cenderung self-depreciating atau membuat diri kita merasa kecil dan tidak berharga. Terima kasih kepada keluarga dan semoga upaya ini betul-betul bisa terus menyumbangkan Indonesia menjadi negara yang makin baik dengan manusia-manusianya yang mampu untuk terus mengembangkan potensi dan mampu mengapresiasi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.